Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Kami mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, Prodi Manajemen Agribisnis, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Lucia Alfi Suryati Jagur, NIM 192384056. Saya Erentiana Jariwatun, NIM 192384026. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang pengertian pengintegrasian. Pengintegrasian adalah menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberi kepuasan. Usaha untuk pengintegrasian dilakukan melalui hubungan antar manusia, motivasi kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama, kolektif bargaining. Pentingnya pengintegrasian bagi perusahaan dan karyawan. Yang pertama, untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk menyatupadukan keinginan karyawan dengan kepentingan perusahaan itu sendiri agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang ketiga, untuk memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhi kebutuhan karyawan. Metode-metode dalam pengintegrasian. Yang pertama, hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Tujuannya adalah menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Metode yang kedua, motivasi. Motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi akan tercapai. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Tujuan motivasi yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Metode yang ketiga, kesepakatan kerja bersama. Kesepakatan kerja bersama adalah kesepakatan yang merupakan hasil perundingan bersama antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha lainnya yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak. Tujuannya yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, menciptakan semangat kerja. Yang ketiga, mengembangkan musyawarah untuk mufakat. Metode yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Tujuannya untuk membantu orang menegakkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan motivasi mereka. Metode yang kelima, kolektif bargaining. Kolektif bargaining adalah sekumpulan pribadi yang bekerja untuk tujuan tertentu tanpa adanya hierarki di dalamnya. Kolektif bisa juga kelompok yang besar atau kecil, berjalan dalam waktu yang singkat ataupun lama dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.